Perjalanan dalam hidup bukanlah hal yang mudah. Banyak rintangan yang harus kita lalui. Bersabar dan ikhlas adalah salah satu cara yang mesti kita lalui. Karena hakikatnya, hal termudah yang bisa kita lakukan adalah bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Penerima berkah kita kali ini adalah keluarga Bapak Melih. Beliau ini sudah tidak lagi muda. Di usianya yang sudah hampir menua, ia harus terus bekerja untuk menghidupi seluruh anggota keluarganya dan juga membahagiakan setiap orang yang ia cintai. Profesinya sendiri sebagai seorang pencari tutut, yang tentunya tutut ini kembali dijual dan yang menyedihkan karena tutut ini hanya dihargai senilai Rp5.000 untuk satu botol atau 1 liternya. Kali ini Rima tidak sendiri karena sudah ditemani dengan Resta. Halo Resta. Hai Kak. Apa kabar? Kabar baik Kak. Nah, Resta ini adalah seorang mahasiswi dan yang saya ingin tanyakan nih Resta, kenapa kamu ingin ikut di bedah rumah dan juga ingin mengikuti rutinitas dari penerima berkah kita kali ini? Kalau aku pribadi sih Kak, karena aku ingin merasakan apa yang mereka rasakan juga dan aku juga ingin cari pengalaman Kak. Oke, kamu udah siap? Siap. Baik Resta, semoga Resta bisa bertugas dengan baik dan juga bisa mengambil hikmah dari mengikuti rutinitas penerima berkah kita kali ini. Oke, gimana Resta udah siap? Siap Kak. Oke, kalau gitu good luck ya, selamat bertugas. Dadah. Yuk. Permisi Pak, saya mau tanya, Bapak lihat Bapak Melih gak ya? Ya, mungkin dia ada di sana. Oh di sebelah sana ya Pak? Iya. Oke Pak, makasih ya Pak. Iya. Saya lanjut jalan, hati-hati Pak. Permisi Pak. Pak. Ya pemirsa, sepertinya bapaknya agak sedikit kurang dengar ya, jadi saya harus ngomong agak lebih kencang sedikit. Iya, gitu. Halo Pak, Halo. kenalin nama saya Resta. Reta, Saya mahasiswi yang mau ngeriset pekerjaan Bapak, boleh nggak Pak? boleh, boleh. Iya, ini kenalin Pak, ini teman-teman saya Pak. Ini teman-teman saya. Oh iya, aku mau nanya, Bapak ini kerjanya apa nih Pak? Ya pencari bapak pencariannya begini nyari Oh, tutut. ini, Ya. tutut. Nyarinya di pinggiran sini Pak. Di pinggiran ya. Jadi pemirsa, ini bapaknya itu mencari tutut ya di pinggiran sawah. Iya. Boleh Resta bantuin bapak nyari tutut Pak? Boleh. Oke, Resta bantuin ya. Wah. Jadi untuk mendapatkan tutut saya harus ikut Bapak Mali untuk cari di dalam sini. Pak nyari tututnya tuh dari jam berapa sampai ke jam berapa Pak? Ya kadang-kadang dari jam 6 sampai jam 6 pagi ya sampai pulang jam 10 siang. Ya kadang-kadang lagi dapat taruh di empang gitu. Kalau boleh tahu sehari itu bisa dapetin berapa sih Pak? Seember Ya. atau berapa Pak? Ya kadang-kadang ya dapat 10 dapat seember. Itu kalau misalnya dijualnya berapa Pak? Ya jualnya kadang-kadang itu dikantongin plastik, digoceng. Jadi tiap per botolnya itu Bapak jual 5.000. Iya.
satu plastik cuma 5.000 doang. Jadi Iya. Bapak biasa per hari dapatnya berapa? Ya kadang-kadang ya dapat 5 kantong. Itu udah paling banyak. Iya 5 kantong. Selain itu Bapak apa aja Pak pekerjaannya? Kerjaan bapak ya selain dari ini ya kadang-kadang di sawah macul. Macul. Iya macul disuruh-suruh orang gitu. Tapi kalau di satu hari itu kadang-kadang disuruh orang dibayar 20. Cuma 20.000. Iya satu hari. Sampai maghrib begini Pak nyarinya. Ya ciputnya langka. Iya. Kayaknya sekarang udah maghrib. Abis ini Bapak mau kemana Pak? Mau ke Empang. Mau ke Empang. Saya boleh ikut? Boleh boleh. Yaudah yuk Pak. Iya iya. Biar saya bantuin ya Pak. Iya, iya, iya. Pak, Empangnya masih jauh Pak. Jauh Terus ini sekarang kita mau ke mana dulu? ke rumah bapak. Oh, ini rumah Bapak? Ini rumah bapak. Oh, oke. Jadi Nek. kita mampir dulu ke rumah Bapak. Nek. Neng mau masuk. Bapak masuk aja duluan. Bapak Aku tunggu sini. ya bapak masuk duluan. Iya, Pak. Iya. Ini yang dinamakan sederhana apa bukan? Rumah mereka hanya seperti ini. Hanya bilik bambu yang menghangatkan kedinginan mereka. Ya Tuhan, berikanlah mereka kedamaian dan kesabaran yang lebih. Bapak udah selesai. Ini sekarang kita mau jalan ke Empang. Iya pak. Neng. Yuk. Yuk kita ke Empang. Ayo Pak. Iya. Ini Empangnya masih jauh Pak. Jauh. Jadi Bapak tiap malam ngelewatin sini. Ini kan gelap Pak. Bapak nggak takut Pak? Enggak takut. Enggak berani, enggak takut. Wah jauh juga ya Pak. Jauh Neng. Kalau aku sih kayaknya nggak sanggup deh. Ya. Kalau malam-malam harus pergi kayak gini mulu. Iya. Pokoknya sedih. Bapak sabar banget jadi orang. Tadi emang tututnya di sawah kurang Pak. Kurang Jadi kita harus carinya di sini. di sini. Di sini nyari. Wah, saya takut Pak. Dalam nggak Pak? Pak, ini dalam nggak Pak? Ini tuh dalam banget dan ini tuh lumpur semua, bukan yang cuma air dong. Ini tuh air atasnya aja tapi dalamnya tuh lumpur dalam banget. Lumpur, dalamnya lumpur. Iya, dan Airnya nggak seberapa. airnya tuh nggak seberapa. Iya, di dalam lumpurnya. Yang dalam tuh lumpurnya. Iya. Gitu. Aduh Pak, saya takut banget Pak. Takut.
Udah kayak ada yang jalan gitu Pak di kaki saya. Ini saya takut. Enggak, Bapak enggak ada apa-apa. Pak saya geli banget Pak. Kalau lagi nggak ada berarti Bapak coba dapat 5 ribuan aja. Iya, kalau lagi enggak ya sekarang sawah aja. Bapak yang sabar ya Pak. Bapak yang sabar. Saya bangga ngeliat Bapak karena Bapak kuat banget. Ya, malu meneng ya orang Bapak buat nyari makan. Ya buat nyari makan Bapak Neng. Bapak punya anak? Punya Berapa Pak? 4. Empat-empatnya tinggal bareng atau gimana Pak? Iya bareng kumpul. Oh kumpul bareng. Iya. Aduh Pak, aku ngeri banget kayak ada yang lewat-lewat gitu di kaki aku. Mana? Ini Pak, saya geli banget Pak. Parah ya, kayak ada yang lewat-lewat gitu. Ada yang lewat-lewat Pak di kaki saya Pak. Pak, aduh Pak. Saya udah gak kuat Pak. Ayo naik. Saya naik kaki Pak, saya geli banget. Iya, naik. Ya Allah, Bapak mencari Tutut sampai ke Empang. Ini sudah malam, dan Bapak tetap bekerja seperti ini sampai malam. Bapak tetap semangat bekerja keras untuk membahagiakan keluarganya. Semoga Bapak dapat rezeki yang melimpah. Amin. Bapak udahan nyarinya Pak? Udahan Neng, udahan. Capek Bapak. Ya udah duduk sini aja Pak. Udah aja, Bapak udah capek banget Neng. Bapak duduk sini dulu aja Pak. Emang Bapak malam-malam gini nyari Tutut sendirian nggak takut ada ular gitu Pak? Kagak. Tapi udah pernah kejadian? Belum pernah. Tuh. Penyakitnya begini tuh. Wah, kenapa itu Pak? Kena keong. Oh, kena keong. Ya, kena keong nih. Pak, saya kan udah nemenin Bapak nih dari tadi. Saya lapar Pak. Emang Bapak nggak lapar? Oh, Neng lapar. Iya, saya lapar. Ya baca kita balik ya teh. Ya udah Pak. Bapak punya penyakit mah. Bapak kalau udah punya penyakit kayak gitu, Bapak itu jangan telat makan. Kalau pagi-pagi tuh jangan langsung bikin kopi. Bapak harus sayang sama diri Bapak. Karena kan Bapak juga, kalau Bapak sehat, Bapak bisa cari uang untuk ibu sama anak-anak Bapak. Iya. Kadang tuh Bapak udah kalau udah pencarian begini Tutut, ya pengen dapat, nggak pengen makan. Kalau belum dapat, belum pengen makan. Bapak jangan dibiasain gitu ya Pak. Jaga kesehatan Bapak ini kan udah tua ya. Iya. Bapak harus banyak-banyak istirahat, harus makan makanan yang bergizi juga. Karena kalau misalnya Bapak sehat, Bapak kan masih terus bisa cari Tutut. Bapak udah pernah nih, ya cari Tutut dari jam 6 sampai jam 10 siang, ya belum dapat dari Tutut. Jadi Bapak tahan lapar. Begitu Bapak pulang, niat air, niat nasi, mentok tenggorokan, jadi perut Bapak sakit, kaget. Gitu. Karena Bapak pengen nyariinin, mengempanin cucu, anak, Bapak udah ikhlas. Iya.
Malam ini Resta banyak dapat pengalaman dari Bapak. Makasih ya Pak. Iya.